Sebelumnya, kalian pasti banyak yang bertanya, apa sih pengaruh behaviorisme pada komunikasi? Nah, di video kali ini, saya dan kelompok akan mencoba untuk menjelaskan tentang pengaruh behaviorisme pada komunikasi. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami pada mata kuliah Psikologi Komunikasi. Nah, yang pertama itu ada saya sendiri, Muhammad Fadilah Furqon, sebagai moderator. Selanjutnya ada rekan saya, Ahmad Riza Palepi, ada Anggi Lestari, ada Aulia Indah Muzilfa, ada Cut Hasanah, ada Dea Silvi Sapitri, ada Dian Pratiwi, ada Cindy Junita, ada Siti Kholilah, dan yang terakhir ada Sofia Anissa Ritonga. Oke, kita masuk ke penjelasannya. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Kholilah. Kepada Siti Kholilah, saya persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatan waktunya. Perkenalkan, saya Siti Kholilah yang akan membahas pembahasan pertama pada materi kali ini. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki pembahasan inti pada materi kali ini mengenai pengaruh behaviorisme terhadap komunikasi, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih, apa sih sebenarnya definisi dari teori behaviorisme ini? Gitu ya. Jadi teman-teman, teori behaviorisme ini adalah sebuah teori yang mendasari munculnya teori jarum hipodermik. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi atau dikendalikan oleh lingkungan dan alam sekitar. Teori behaviorisme juga menganalisis perilaku yang terlihat saja, yang bisa diukur dan juga diramalkan. Menurut teori ini, pengalaman adalah satu-satunya dasar kepemilikan ilmu pengetahuan. Teori behaviorisme komunikasi juga disebut sebagai teori belajar dalam psikologi. Menurut teori ini, seluruh perilaku manusia, kecuali insting, ialah hasil belajar, di mana definisi belajar merupakan sebuah langkah perubahan perilaku manusia akibat pengaruh lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, adanya segala macam perbedaan tentu ini sangat berpengaruh ya pada komunikasi. Karena apa? Karena komunikasi yang baik itu akan menghasilkan hubungan yang baik pula. Jadi, teori behaviorisme ini pun hanya menganalisa perilaku yang tampak saja yang dapat diukur, dapat dilukiskan, dan juga dapat diramalkan. Tidak hanya itu, behaviorisme tidak mau mempersoalkan apakah manusia itu baik atau jelek, rasional atau emosional. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilakunya dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Nah, teman-teman, itulah tadi definisi mengenai teori behaviorisme. Dapat dipahami ya? Ya, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Lila atas penjelasannya. Oke, kita masih lanjut ya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Cindy Junita. Kepada Cindy, saya persilakan. Baiklah, sebelum saya menjelaskan, perkenalkan dulu, nama saya Cindy Junita. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu penerapan behaviorisme dan bagaimana. Langsung ke poinnya. Jadi, setiap orang tentunya akan menunjukkan stimulusnya masing-masing berdasarkan cara mereka dalam menjalin hubungan satu dengan yang lainnya. Stimulus inilah yang sangat berperan penting demi terjalinnya keharmonisan yang ada di antara kalangan mahasiswa. Teori yang mencakup tentang gagasan ini adalah teori behaviorisme. Teori yang dikembangkan oleh ilmuwan asal Amerika Serikat bernama John B. Watson, di mana ia menjelaskan bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon perilaku manusia. Jika suatu stimulus atau rangsangan yang diterima seseorang telah teramati, maka dapat diprediksi pula respon dari orang tersebut. Teori tersebut tidak hanya diterapkan dalam pembelajaran, tetapi juga bisa diterapkan dalam keadaan dan kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oke, terima kasih Cindy atas penjelasannya. Yuk kita lanjut lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi Lestari. Kepada Anggi, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah teori behaviorisme. Dalam perkembangan psikologi,
Yang mendapat sebutan mazhab kedua adalah karya para ahli yang berhubungan dengan teori behaviorisme. Teori yang bersifat umum ini dirumuskan oleh John B. Watson tahun 1878 sampai 1958, tepat pada peralihan abad ini. Saat itu, Watson adalah seorang guru besar psikologi di Universitas Johns Hopkins. Ia berupaya menjadikan studi tentang manusia seobjektif dan seilmiah mungkin. Karenanya, seperti Sigmund Freud, ia berusaha mereduksikan tingkah laku manusia menjadi perkara kimiawi dan fisik semata. Dan sekarang, behaviorisme biasanya digunakan untuk melukiskan isi sejumlah teori yang saling berhubungan di bidang psikologi, sosiologi, dan ilmu-ilmu tingkah laku. Meliputi bukan hanya karya John Watson, melainkan juga karya tokoh-tokoh seperti Edward Thomdick, Charles Hooke, John Dollar, Neil Miller, B.F. Skinner, dan masih banyak lagi. Para pendahulu aliran pemikiran ini adalah Isaac Newton, yang berhasil mengembangkan metode ilmiah di bidang ilmu-ilmu fisik, dan Charles Darwin yang menyatakan bahwa manusia merupakan hasil proses evolusi secara kebetulan dari binatang-binatang yang lebih rendah. Terima kasih Anggi atas penjelasannya. Nah, itu dia penjelasan dari Anggi tentang sejarah teori behaviorisme. Kita lanjut lagi, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Sofia Anissa Ritonga. Kepada Sofi, saya persilakan. Oh iya, kalian udah tahu belum mengapa teori behaviorisme dilahirkan? Kalau udah tahu, mantul. Kalau belum, jangan sedih dulu, karena aku akan jelaskan sekarang. Teori behaviorisme itu lahir sebagai reaksi terhadap introspeksionisme dan juga psikoanalisis. Behaviorisme itu hanya ingin menganalisis perilaku yang nampak saja, menganalisis perilaku yang dapat diukur, dilukiskan, dan juga diramalkan. Nah, udah ngerti dong ya? Aku mau nanya lagi nih, satu pertanyaan lagi. Kalian udah tahu apa nama lain dari teori behaviorisme? Nah, nama lainnya adalah teori belajar. Mengapa dinamakan sebagai teori belajar? Karena menurut para behavioris, perilaku manusia seluruhnya kecuali insting adalah hasil belajar. Belajar maksudnya ada perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh dari lingkungan. Salah satu behavioris terkenal, yaitu Watson, mengatakan kaum behaviorisme mencoret dari kamus ilmiah mereka semua peristilahan yang bersifat subjektif, seperti sensasi, persepsi, hasrat, tujuan, bahkan berpikir dan emosi itu juga dikeluarkan loh, apabila kedua pengertian tersebut dirumuskan secara subjektif. Oke Sofi, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Dea Silvi Sapitri. Kepada Dea, saya persilakan. Kontribusi psikologi behaviorisme terhadap perkembangan teori komunikasi. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa behaviorisme sebagai salah satu mazhab dalam psikologi yang telah banyak melahirkan teori-teori tentang tingkah laku manusia. Dalam hal ini, pandangan behaviorisme tentang manusia berbeda secara signifikan dengan 3 pendekatan psikologi lain yang dominan, yaitu psikoanalisis, psikologi kognitif, serta psikologi humanisme. Dalam hal ini, pandangan psikologi behaviorisme dapat membantu memahami berbagai kecenderungan tingkah laku komunikan kita sebagai sasaran utama dalam kegiatan komunikasi yang kita lakukan. Secara lebih khusus, penulisan pada bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran ringkasan tentang kontribusi psikologi behaviorisme terhadap perkembangan teori komunikasi tersebut. Nah, adapun pembahasannya difokuskan kepada teori-teori komunikasi dalam konteks komunikasi interpersonal dan komunikasi massa yang masing-masing hanya dikemukakan satu contoh. Hal ini hanya untuk menunjukkan bahwa pada masing-masing konteks komunikasi, pandangan behaviorisme telah memberikan kontribusinya secara signifikan.
Oke, terima kasih Dea atas penjelasannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aulia Indah Muzilfa. Kepada Aulia, dipersilakan. Selanjutnya tentang konteks komunikasi massa. Seperti yang kita ketahui, konteks yang memahami cara komunikasi massa ini mengambil bagian atau proses sosialisasinya melalui cara modeling teori yang diperkenalkan oleh seorang tokoh psikologi yang bernama Albert Bandura serta pembantunya pada tahun 1960-an. Dan adapun beberapa aplikasi pada konteks komunikasi massa ini sebagai berikut. Agak ganteng ya penjelasannya. Tenang dulu ya, karena habis ini akan langsung dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad Riza Falepi. Kepada Riza, gas. Oke, terima kasih kepada moderator. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Riza Falepi. Konteks komunikasi massa. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dan diproses atau diterima melalui panca indera ke otak. Manusia merupakan makhluk sosial yang pasti tidak akan pernah lepas dengan komunikasi, karena selalu berinteraksi antara satu dengan makhluk hidup lainnya. Dapat dilakukan dengan individu maupun kelompok. Salah satu konteks komunikasi ialah komunikasi massa, yang berarti sebuah bentuk komunikasi yang memiliki jumlah komunikator yang banyak. Komunikasi massa merupakan proses di mana seseorang membuat dan menyebarkan pesan kepada masyarakat massa melalui media sosial yang dapat mempengaruhi dan mencerminkan kebudayaan suatu masyarakat. Oke, terima kasih Riza atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Cut Hasanah. Kepada Icut, saya persilakan. Oke, selanjutnya kita akan bahas konsep-konsep pokok dalam social exchange theory yang meliputi imbalan, biaya, hasil atau laba, dan tingkat perbandingan. Yang pertama, biaya. Biaya adalah elemen kehidupan relasional yang memiliki nilai negatif bagi seseorang, seperti upaya yang dilakukan dalam suatu hubungan dan negatif dari pasangan. Biaya di sini dapat berupa waktu, uang, tenaga, dan lain-lain. Konsep yang kedua adalah imbalan. Imbalan adalah elemen hubungan yang memiliki nilai positif yang diperoleh dari seseorang dari suatu hubungan interpersonal. Imbalan di sini bisa berupa rasa penerimaan, dukungan, persahabatan, dan lain-lain. Seperti segala sesuatu yang berhubungan dengan teori pertukaran sosial, ia memiliki kepuasan, hasil, dan ketergantungan hubungan. Perspektif pertukaran sosial berpendapat bahwa orang menghitung nilai keseluruhan dari hubungan tertentu dengan mengurangi biaya dari imbalan yang diberikannya. Konsep yang ketiga yaitu hasil atau laba. Hasil atau laba adalah imbalan dikurangi biaya. Nah, bila seorang individu merasa dalam suatu hubungan interpersonal bahwa ia tidak memperoleh laba sama sekali, ia akan mencari hubungan lain yang mendatangkan laba. Hammonds mendasarkan teorinya pada behaviorisme untuk menyimpulkan bahwa orang mengejar penghargaan untuk meminimalkan biaya. Kepuasan imbalan yang diperoleh suatu pihak dari hubungan pertukaran dinilai relatif terhadap beberapa standar yang mungkin berbeda dari satu pihak ke pihak lainnya. Konsep yang terakhir adalah tingkat perbandingan. Menurut Sibyl and Kelly, tingkat perbandingan adalah standar yang mewakili apa yang orang rasa harus mereka terima sebagai imbalan dan biaya dari hubungan tertentu. Tingkat perbandingan individu dapat dianggap sebagai standar di mana suatu hasil tampaknya memuaskan si individu. Tingkat perbandingan untuk alternatif mengacu pada tingkat penghargaan relasional terendah yang bersedia diterima oleh seseorang yang diberikan penghargaan yang tersedia dari hubungan alternatif atau sendirian. Dengan kata lain, saat menggunakan alat evaluasi ini, seseorang akan mempertimbangkan imbalan atau imbalan alternatif lain di luar hubungan atau pertukaran saat ini.
tingkat perbandingan alternatif memberikan ukuran stabilitas daripada kepuasan. Nah, jika orang tidak melihat alternatif dan takut sendirian, lebih dari berada dalam hubungan, teori pertukaran sosial memprediksi mereka akan tetap tinggal. Artinya, bila pada masa lalu seorang individu mengalami hubungan interpersonal yang memuaskan, maka tingkat perbandingannya turun. Oke, terima kasih kepada Ijot atas penjelasannya. Nah, kita udah di akhir video nih, tinggal kesimpulannya aja. Nah, kesimpulannya akan disampaikan oleh Dian Pratiwi. Pada Dian, saya persilakan. Jadi kesimpulannya itu teori behaviorisme komunikasi disebut juga sebagai teori belajar dalam psikologi. Jadi menurut teori itu seluruh perilaku manusia itu kecuali insting ialah hasil belajar. Dan teori behaviorisme itu memiliki ciri yang mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil yang bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan, dan hasil belajar yang diperoleh itu munculnya perilaku yang diinginkan. Jadi, teori behaviorisme itu juga memiliki sejarah dalam perkembangan psikolog. Dan teori behaviorisme itu juga mendapatkan sebutan mahjab kedua. Mahjab kedua itu adalah karya para ahli yang berhubungan dengan teori behaviorisme. Oke, itu dia tadi kesimpulan yang telah disampaikan oleh Dian Pratiwi. Waktunya saya dan kelompok pamit undur diri. Saya Fadil dari kelompok 6. Thanks.